Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sekar Madani, NRP 03 dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan materi Working with GUI. Apa itu GUI? GUI yaitu framework. Di framework merupakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut GUI. GUI hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Lalu GUI bisa diatur agar hanya dapat akses dari IP tertentu. Dari Biasanya GUI itu hanya bisa diakses oleh localhost atau komputer kita sendiri yang menampung file GUI tersebut. Keamanan GUI, secara default GUI dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat GUI dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut ini. Buka config, lalu web.php, lalu uncomment kode berikut yang terdapat pada web.php, yaitu config model GUI, lalu bisa menambahkan dengan IP komputer tersebut. Seumpama kita itu mengerjakan di server seperti itu, jadi kita menambahkan IP dari server tersebut. Kita lihat filenya di Y-nya, kita cek di config, lalu web.php, cari ini ini tempat untuk konfigurasi GUI, yaitu pada alamat IP ini kita nyalakan. Nah, maka kita akan menambahkan, bentar, yang kita uncomment yang kita akan menambahkan IP alamat server dari kita. Ini saya uncomment saja karena saya berada di file komputer saya sendiri, tidak di server. Lalu untuk mengakses GUI, Anda harus mengakses GUI melalui alamat. Jadi misal kalau di localhost, http://localhost, terus your app, kalau di sini saya namakan GUI-nya basic, lalu langsung web, terus index.php, GUI. Kalau menggunakan pretty URL, kita langsung basic web lalu GUI tanpa menggunakan query seperti ini. GUI mempunyai fungsi menggenerate model, controller, lalu CRUD, terus form, modul, dan extension. Untuk dapat menggunakan model generator dari GUI, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Di sini saya ingin membuka GUI, localhost basic web. Maka GUI berhasil dibuka. Sekarang saya ingin melanjutkan membuka GUI. Index.php main r sama dengan GUI. Kita enter seperti ini. Lalu GUI itu kalau di tahap development maka tidak bisa dibuka. Untuk mematikan GUI, kita dapat membuka VS Code, lalu bertepatan di web, lalu index.php. Nah, untuk file 2 ini kita comment, kita save, lalu kita buka browser, kita refresh, maka GUI tidak dapat dibuka karena posisi GUI sekarang berada di tahap production. Kalau kita ini uncomment, kita refresh lagi, maka GUI berhasil dijalankan. Lalu sebelum kita menggunakan model generator, kita akan mengkonfigurasi database. Kita buka 127.1.1 php admin. Kita akan membuat database baru terlebih dahulu. Sini saya akan membuat user account, lalu user account, lalu username-nya basic, password-nya basic. Lalu untuk ini kita centang 2, terus kita go. Maka basic sudah terbuat, kita akan konfigurasi database terlebih dahulu.
tempatnya di VS Code, lalu config, lalu database. Nah, kita sesuaikan database-nya namanya basic, username-nya basic, untuk maksud juga basic. Kita simpan, habis itu kita refresh key-nya. Inilah lalu kita masuk ke model generator. Nah, sebelumnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya namakan student. Lalu pada student kita pertama ID kita nyalakan primary key, lalu auto increment, lalu name, varchar, lalu ini lengthnya dari 5, terus ini nomor telepon, kita kasih varchar, ini kita kasih 16 digit saja. Lalu untuk email kita kasih varchar 100. Lalu kita boleh mengosongkan email tersebut. Lalu kita buat tabel student sudah terbuat. Setelah kita berhasil membuat database dari student, kita akan membuat model generator, yaitu kita tabel name, kita masukkan nama student, lalu otomatis model class name-nya akan muncul student. Lalu kita preview. Setelah seperti ini, kita jangan lupa mengeklik generate. Maka Gi akan membuat file, yaitu kita lihat pada ini, kita app, terus model, maka akan muncul model baru yaitu bernama student. Akan otomatis menyesuaikan dengan tabel kita. Seperti lengthnya tadi, name 255, ada 16, lalu email ada 100. Setelah itu, setelah kita, nah seperti ini, kita tadi menjalankan ini, model generator. Setelah itu, setelah model generator berhasil dibuat, maka menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada direktori models. Lalu sekarang kita akan membuat CRUD generator. Apa itu CRUD generator? Yaitu akan membuat otomatis, yaitu form, index, grid, update, dan delete. Kita akan mencoba ke key-nya langsung. Kita buat CRUD generator. Untuk model kelas kita masukkan namespace yaitu app models, terus student. Kita copy juga untuk ini, kita tambahkan search seperti ini. Sebenarnya name search model ini opsional. Untuk penamaan kita dapat app model jurusan. Kalau ini jurusan, kalau kita menggunakan student search. Lalu untuk nama controller lengkap dengan namespace-nya juga app controllers jurusan controller. Kalau kita nanti menggunakan student controller. Untuk backslash sudah benar. Lalu ini student search. Lalu untuk controller app controllers student controller. Lalu biarkan seperti ini. Lalu kita klik review. Maka di sini akan mengenerate student controller pada folder controller, lalu student search pada folder model, lalu terdapat view student, yaitu akan menghasilkan form, search, with, index, update, dan view. Lalu kita generate. Maka akan menghasilkan file baru yaitu student search .php pada controller, menghasilkan student controller, lalu pada view akan menghasilkan student yaitu seperti form, search, grades, index, update, dan view. Setelah berhasil, kita akan betul-betul lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file, CRUD generator akan menghasilkan beberapa file, yaitu file source model pada directory model, file controller pada directory controller, lalu satu set file CRUD view pada directory view. Sekarang kita akan mencoba CRUD tadi yang telah berhasil kita buat, yaitu kita masuk ke ini, kita query, kita masukkan mahasiswa index student index. Nah, untuk mengakses controller dari student, kita menuliskan seperti ini, query yaitu R sama dengan student, lalu student ini controllernya, lalu index ini actionnya. Sekarang kita akan membuat get student dengan nama BK Ramadhani, terus nomor telepon, lalu email saya kosongkan terlebih dahulu. Maka dengan Ramadhani sudah terbuat, kita lihat di database. Maka dengan Ramadhani sudah dibuat. Lalu di sini saya ingin mengupdate, yaitu menambahkan email. Maka dengan Ramadhani dengan email sudah ditambahkan. Kita lihat di database juga. Email sudah terupdate. Lalu sekarang saya ingin mempraktekkan yaitu mengcustom key, yaitu seumpama di sini kan kita untuk grade student kita ingin mengganti tulisan ini menjadi tambah tambah student gitu ya. Kita sekarang akan membuat directory template. Ada file basic kita. Nah, pada sini kita tulis dapat folder baru template. Lalu untuk mengambil template-nya kita dapat ke vendor, Ubisoft, i2G, source, lalu generator, CRUD. Nah, ini kita copy. Setelah kita copy, kita akan letakkan di template. Lalu kita paste. Setelah terpaste, kita akan mengganti itu tadi create ya. Kita akan mengganti menjadi tambah. Ada default view, lalu ke grid, kita cari yaitu tentang nah, pada ini grid ini kita akan mengganti tambah data biar ada perbedaannya. Kita save. Lalu setelah kita membuat template pada key, lalu kita akan konfigurasi di config web.php, lalu ke env, lalu yang ini kita akan membuat nama generators lalu array, lalu CRUD. Setelah itu class,
kelasnya kita masukkan gigi, lalu generators, RUD, generator, lalu template-nya kita masukkan templates. Saya namakan template-nya tersebut. Di sini saya namakan myRUD. Lalu untuk filenya ditempatkan di app. Lalu ke templates, RUD default. Itu kita save. Nah, jadi kita seperti mengkustomisasi ini seperti membuat template baru. Jadi kita selama ingin membuat CRUD baru, otomatis kita tidak menggunakan bawaan dari GUI. Untuk basic template, kita mengkonfigurasi di web.php. Lalu untuk advanced template, kita akan mengkonfigurasi di main local.php. Lalu Anda juga dapat mengubah generator GUI yang lain seperti model generator, kontrol generator, dan lain-lain dengan cara yang hampir sama dengan di atas. Setelah kita akan mencoba menjalankan template yang tadi, kita masuk ke GUI lagi. Lalu ke CRUD generator. Lalu kita masukkan seperti tadi, app model student, untuk model juga student, lalu untuk kontrol juga student controller. Lalu pada kode template, kita klik, kita pilih ke yang myCRUD. Setelah itu kita preview. Maka pada create kita akan overwrite, yaitu file yang telah kita rubah tadi. Kita klik generate. Setelah kita sebelumnya kita centang terlebih dahulu, lalu klik generate. Maka generate kode dengan template berhasil dijalankan overwrite view student grade. Dan kita coba dan masuk ke mahasiswa index student index pada grade memberikan nama tambah data student. Sekarang kita lanjut. Lalu untuk GUI extension, beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan GUI. Lalu beberapa extension yang terkenal adalah Ajax CRUD dan Enhance GUI. Pada GUI extension kita banyak seperti plugin gitu. Kan kalau bawaan dari GUI hanya terdapat sedikit ya. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 6. Sedangkan kalau kita menggunakan GUI Enhance, maka akan menampilkan seperti I/O generator model, I/O generator CRUD, migration generator, Ajax CRUD generator, seperti itu. Lalu kita membahas routing pada GUI 2. Secara default, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi GUI 2 adalah seperti gambar ini. Lalu seperti yang saya bilang tadi, localhost, nama aplikasi kita, lalu web, terus index.php, lalu ini query. Nah, untuk seperti ini greeting adalah controllernya, lalu index ini action dari controllernya. Untuk mengakses action pada tersebut, Anda lakukan dengan cara berikut ini. Pertama, saya ingin mencontohkan kita ke mahasiswa index lagi ya. Mahasiswa, ini namanya student, lalu index. Student ini controller, lalu indeksnya ini yaitu actionnya. Lalu untuk create kita ke student create.
Sini saya ingin menambahkan data baru seperti ini, nomor telepon. Lalu untuk email saya kosongkan, maka akan sudah terbuat. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu view. Untuk view berarti kita dapat menggunakan dan ID student index, lalu view lalu ke dan ID 1, maka akan muncul bintang Rizky Ramadhani. Misal saya di sini ID-nya tidak ada, saya kasih 3, maka error atau not found. Lalu untuk di sini saya ingin menambahkan update data. Berarti untuk update kita pada student, kita kasih update dan ID sama saya 1, maka akan menghasilkan form update. Ini saya ganti bintang DCK, saya save, maka akan ganti. Lalu saya ingin menambahkan yaitu update delete data. Jadi kita kasih delete dan ID sama dengan, misal saya akan menghapus bintang DCK yaitu 1, kita enter. Oh tidak, berarti kita delete menggunakan, tidak bisa melalui URL, biasanya melalui sini, yaitu ini kita delete. Maka data Rizka berhasil delete. Setelah itu pretty URL, yaitu seperti kalau ini kan kita menuliskan query lalu student, terus kontrolnya sama actionnya ya. Kalau pakai pretty URL itu sama, tetapi lebih ringkas karena pretty URL ini nanti berpengaruh dengan SEO. Kita akan mengkonfigurasi pretty URL pada config lalu web.php. Pada URL manager ini kita uncomment. Setelah kita uncomment, maka pretty URL berhasil dijalankan. Lalu pastikan kalau Anda menggunakan web server Apache sudah mengkonfigurasi modul Rewrite. Setelah itu kita lihat di web, lalu API access, maka di secara default mengenerate file API access yaitu akan merewrite settingan dari web server tersebut. Sekarang kita coba di aplikasi, kita tulis, lalu kita tulis seperti ini di web, lalu student index. Maka akan menghasilkan sama kita akan masuk key basic web key, maka akan menghasilkan key. Kita akan mengakses grade student grade. Kita akan mengakses data, berarti student view, lalu ID-nya di sini 2. Bentar, ID kita lihat. ID 2, berarti student. Oh, untuk student view tetap menggunakan query ya ternyata. Kita ID sama dengan 2. Setelah itu selesai. Sekian, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.